Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita, kita bersama datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah Minggu 22 Agustus 2021 dalam rangka HUT ke-33 Sinode GKI. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memujikan dari PKJ 221, baitnya yang pertama dan kedua, Kasih Allah Pengikatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian hari ulang tahun ke-33 Sinode GKI pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh dengan keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan kesosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah saat ini kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku?
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Sungguh kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap memiliki kerinduan dalam bersekutu meskipun secara online. Keterbatasan pun bukanlah alasan untuk kami tetap tidak berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami menjadi malas berbakti, jikalau kami menjadi enggan melayani, jikalau kami berhenti untuk mengasihi. Dan mampukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu untuk selalu memiliki kerinduan bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah ya Tuhan pengakuan dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan untuk berdiri. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat tingginya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, ayat 19 dan ayat 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan di dalam persekutuan kita.
Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau memperdamaikan kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menyelamatkan kami. Sehingga dalam hubungan yang benar itu, kami sungguh-sungguh disiapkan untuk menyambut firman-Mu. Roh Kudus-Mu tetap terus berkarya bagi kami. Menguatkan kami, memampukan kami. Sehingga firman yang kami dengar, sungguh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Di mana banyak orang boleh menyaksikan Kristus di dalam kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, setiap kami sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita membaca mulai ayatnya yang ke-56 sampai dengan ayatnya yang ke-69. Melewati 2 judul perikop, masih bagian terakhir dari roti hidup, dan kemudian masuk dalam perikop baru murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Masuk ke perikop yang ketiga, pengakuan Petrus. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Shalom. Bapak, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita mengikuti perjamuan kudus, berbicara tentang roti hidup yang mengingatkan kita bahwa Kristus ketika kita menerimanya, kita memakannya, Dia ada di dalam kita. Kita berada bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Dan ini bagian yang terakhir dari tema yang serupa tentang roti hidup. Dan saya akan mulainya dengan sebuah kisah silat. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan dalam sebuah kisah silat, seluruh perguruan silat yang ada di dataran Tiongkok sedang mengepung perguruan Putong atau Putong Pai. Mereka ingin mendapatkan informasi tentang keberadaan pemegang sebuah golok sakti yang mereka yakini informasi ini dimiliki oleh seorang murid perguruan ini bersama dengan istri dan anaknya yang datang dari seberang. Percakapan sehingga jadi percekcokan, bahkan kemudian si murid ini terbunuh karena ia tidak ingin mengingkari sumpah. Dia tidak mau membocorkan rahasia keberadaan si pemegang golok sakti. Kemudian istrinya demi melindungi si anak laki-lakinya yang terkena pukulan beracun, akhirnya memanggil salah seorang tua-tua pimpinan perguruan. Dan kemudian dia bersikap seolah-olah sedang membisikkan sebuah informasi, padahal dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu dengan lantang ia mengatakan, oh ini informasi sudah aku berikan kepada tetua ini. Setelah itu dia keluar gitu dari kumpulan itu dan bercakap-cakap dengan anaknya, memberikan wejangan dan akhirnya dia bunuh diri supaya tidak dipaksa membuka rahasia. Melihat dua informan itu sudah mati, maka jadilah pemimpin tetua yang diberikan informasi tadi dikeroyok oleh rekan-rekan lainnya supaya membuka rahasia yang mereka sangka sudah dibisikkan. Tapi tetua ini mengaku, enggak, saya tidak dapat informasi apapun. Ini menumbuhkan kecurigaan kalau si tetua ini mau curang. Informasi itu hanya untuk dirinya. Sehingga kemudian terjadilah perkelahian, peperangan yang sengit di antara mereka. Nah kemudian kebersamaan tadi bersama-sama mengepung Putong Pai itu, kebersamaan perguruan-perguruan ini runtuh seketika karena ketidakpercayaan di antara mereka satu dengan lainnya. Nah itu kisah silat. Ada yang tahu kisah silat itu apa? Kisah silat apa ini? Pahan tahu? Sedang menggemari film silat soalnya katanya. Adis tahu? Ardian tahu? Wah, hanya saya penggemarnya. To Leong To. Oh, Bu Astuti tahu. Kita ngangguk gitu ya. To Leong To, Heaven's Word. Kenapa gitu ya? Nah, To Leong To. Nah, Ibu Bapak, Saudara, sebuah perhimpunan, sebuah kelompok, ataupun sebuah persekutuan itu biasanya akan berjalan langgeng kalau ia memiliki dasar yang teguh dan kemudian memiliki rasa saling yang positif. Saling apa aja? Saling percaya, saling mendukung, saling membantu gitu ya, saling memahami, saling positif ini persekutuan pasti bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau yang negatif hancur.
Ya, seperti yang tadi kita saudara-saudara dengar tadi. Dan rasa saling ini harus ditumbuhkan seluruh anggotanya, termasuk kepercayaan. Dalam kisah tadi, kepercayaan ini dihancurkan oleh tokoh istri dari murid Butong Pai tadi. Ia memanfaatkan kerakusan manusia yang berlindung di balik nama baik perguruan. Dan tema kita pada hari ini mengingatkan pentingnya kita punya dasar dan sikap yang benar ketika kita membangun persekutuan dan kemudian berjalan bersama di dalamnya. Yaitu apa? Punya kasih harus. Kasih yang adalah anugerah Sang Kristus yang mempersatukan. Dan kemudian juga memiliki karya bersama yang harus diwujud nyatakan. Sehingga dalam ulang tahun yang ke-33 ini GKI mengajak kita untuk menghidupi tema berderap. Artinya berderap itu berjalan bersama-sama dengan irama yang teratur di dalam sebuah persekutuan kasih dan karya. Saudara juga perlu mengingat kembali bahwa ulang tahun GKI yang kita rayakan tiap bulan Agustus kok baru 33 gitu ya. Ini sesungguhnya adalah peringatan berjalan bersama atau bersunhudos 3 GKI yang sudah ada sebelumnya, yang berbeda-beda budayanya, berbeda-beda latar penginjilannya, yaitu apa? GKI Jawa Timur, GKI Jawa Barat, dan GKI Jawa Tengah. Dan perbedaan itu masih diwadahi dalam bentuk sinode wilayah. Ada Sinwil Jateng, Sinwil Jabar, Sinwil Jatim. Namun dengan kesadaran bahwa GKI ini akan terus berjalan bersama dalam sinode yang satu dengan jiwa yang sama. Perbedaan itu layaknya seperti sebuah pembangunan sebuah rumah, di mana rumah itu akan terbentuk dengan baik dan kuat bila para tukangnya justru melakukan tugasnya masing-masing dengan baik, dan tugas-tugas ini biasanya malah berbeda. Coba kalau semuanya ngurusi satu, nggak ada yang ngurusi yang lain, ini malah ngaco. Ya, tetapi tukang masing-masing itu mengerjakan tugasnya masing-masing, kemudian disinergikan dengan baik oleh mandor yang sudah mendapat mandat dari si pemilik dana. Bukan seperti cerita silat yang kita dengar di depan tadi. Dan untuk mendalaminya, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca, yang merupakan bacaan Injil dari leksionari kita hari ini, Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. 3 perikop ternyata, ya. Nah, kita menyaksikan dalam bacaan kita bahwa persekutuan Tuhan Yesus atau guru Yesus, Rabi Yesus ini dengan sebagian murid-muridnya terputus. Jadi tidak semua terus menjadi murid Yesus, tidak. Terputus. Kenapa? Mereka yang kemudian mengundurkan diri ini bukannya tidak memahami apa yang dikatakan Yesus. Justru mereka semakin paham apa yang dikatakan Yesus. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berharap banyak dari Yesus. Setelah Yesus dalam anggapan mereka mengecilkan makna yang jasmani. Anggapan mereka loh ya. Karena mereka akhirnya menyadari bahwa ketika Yesus bicara tentang makan daging dan minum darah Yesus, ini bukan hal yang jasmani. Bicara tentang roti hidup, ini bukan hal yang jasmani. Dan kemudian ditegaskan Yesus dalam ayat 63. Begini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya, ketika mengikut Yesus, orang tidak boleh berharap mereka akan terpuaskan kepuasan keinginannya, kemudian kerakusannya, kebutuhannya terpuaskan. Bukan itu yang akan diberikan Yesus. Tapi justru kalau kamu mau mengikut Yesus, kamu harus terima perkataan Yesus
menerima firman-Nya, dan kemudian menghidupinya dalam kehidupan, praktek. Dan akhirnya kalau engkau siap, terimalah Yesus dan berjalanlah terus bersama Yesus dengan setia. Sesuai dengan kasih yang sudah diberikan, dipraktekkan, diteladankan, dan kemudian diwujudkan dalam karya-karya sesehari. Di mana kasih itu harus diwujud nyatakan melalui kehidupan kita. Mereka yang menyatakan, iya aku siap ikut Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin punya murid yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi tidak siap melakukan firman kehidupan. Sehingga ia tidak merasa rugi kehilangan banyak pengikut. Banyak loh yang kemudian mengundurkan diri. Bahkan ia menantang ke-12 muridnya yang tersisa, dan saya yakin juga ada murid lapisan kedua yang masih tersisa. Tantangannya apa? Loh, kenapa kamu nggak meninggalkan aku juga? Kenapa? Kemudian jawaban Petrus harusnya juga menjadi jawaban kita. Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu, firmanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan ini kata Petrus, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bahkan kalau itu kita yang bicara, karena kita melihat Yesus secara utuh, karena kita sudah baca firman Tuhan, kita bisa berkata begini, ya Yesus, engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Amin. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kepadamulah kami mempercayakan hidup dan kehidupan kami. Itu bisa kita katakan demikian. Dan saudara, tentu saja kalau kita ngomong begitu, kita harus bertanggungjawabkan. Justru di tengah keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saya yakin, baik yang hadir maupun yang di rumah, mengalami tantangan-tantangan yang dalam kacamata dunia bisa saja membuat kita bertanya, apa saya sudah benar ya terus ikut Yesus, kemudian terus bergantung pada Yesus, imanku ini benar enggak ya? Kenapa bisa muncul pertanyaan begitu? Iya, nyatanya hidupku ini tidak baik-baik saja, meskipun aku sudah selalu berjalan bersamanya. Aku sudah mempercayakan diriku, percayakan kepadanya. Namun aku tetap saja kehilangan orang yang aku sayangi. Meskipun aku bersandar padanya, namun tetap saja aku mengalami kebangkrutan. Utangku bertumpuk. Meskipun aku terus berdoa padanya, tetap saja masalahku tidak kunjung usai. Aku berharap punya pasangan hidup. Sampai saat ini, sudah kepala 3 hampir berganti, aku masih jomblo sejati. Ada juga yang mungkin berpikir, Tuhan, tidak sedikit usaha dan doa yang aku lakukan. Namun sampai hari ini, kami belum dikaruniai anak. Dan lain-lain. Sehingga banyak alasan secara jasmani, secara duniawi yang mendorong kita untuk meninggalkan persekutuan kita dengan Yesus. Paling tidak mutung pada Tuhan. Apakah engkau akan tetap setia? Itu kalau pribadi-pribadi kita, anggota jemaat. Sebagai GKI, hari ini ulang tahun GKI, saya bisa beritahu Ibu Bapak Saudara, sesungguhnya kita tidak selalu rukun-rukun saja.
selain punya masalah dengan Tuhan, ada juga pertengkaran di dalam jemaat. Antara anggota jemaat, atau anggota jemaat dengan pendetanya, anggota jemaat dengan penatua, atau anggota jemaat dengan majelis, ada itu. Bahkan jemaat dengan klasis, ada. Kalau klasis dengan klasis mungkin jarang, tapi jemaat dengan klasis atau gereja setempat ini, itu namanya jemaat dengan klasis ada. Bahkan ketidakcocokan, ketidaksepahaman antara apa? Sinode wilayah yang satu dengan yang satu itu ada. Mungkin tidak terdengar, tapi ada. Dengan sinodenya juga. Klasis dengan sinode wilayah ada, dengan sinode juga ada. Apakah kita dapat tetap terus berderap, berjalan bersama, bersungguh-dos di dalam persekutuan? Dan sungguh kita bersyukur, ada dasar yang mempersatukan, yang telah memberikan kita modal utama, yaitu kasih dan karya kasih Kristus yang sudah mempersatukan kita. Karena itu kita akhirnya bisa tetap saling mengasihi, walaupun kadang-kadang ada perbedaan, ada perselisihan. Dan kemudian sebagai GKI kita bisa mengidentifikasikan diri kita melalui karya Kristus juga yang sudah mempersatukan. Kristus melakukan apa sebagai teladan, kita juga melakukan hal yang sama. Dan saudara, dengan menjadi pribadi yang hidup dalam Kristus, dikuatkan oleh Kristus, maka kita, saudara dan saya, sebagai bagian GKI dalam berbagai arasnya, jemaat, klasis, sinode wilayah, ataupun sinode, dimanapun apapun itu, kita bisa terus berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Satu contoh yang sangat sederhana ingin saya bagikan sebagai sebuah kesaksian Ibu Bapak. Kamis malam kemarin ketika saya mengantar istri saya piket jaga malam di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, biasanya sekarang saya sering lewat belakang. Lewat kampung belakang itu naik mobil. Nah, dalam perjalanan itu saya melihat di tengah jalan itu ada anak kecil. Anak kecil mungkin umur 2 tahunan lebih, tapi belum 3 tahun. Ngomongnya masih nggak jelas. Sudah bisa ngomong. Main-main terus saya, dia minggir. Pinter juga anak ini. Sambil bicara dengan istri saya, coba lihat, itu ada orang tua nggak? Nggak ada, kosong. Dalam salah satu jalan menuju rumah sakit. Jadi sesudah jalan Citarum itu kan masuk jalan kecil gitu ya. Itu nggak ada orang sama sekali, tetapi yang ada cuma anak kecil itu main. Minggir, akhirnya suruh pulang dah. Dikasih tahu suruh pulang, diajak omong, kamu di mana? Itu, enggak. Pulang ya. Ya, tapi dia masih di situ. Karena saya harus ngantar, nggak mungkin ngurusi anak ini. Walaupun juga bahaya sebetulnya. Cuma pikiran saya, ya engkau tak baleni. Nek saya pulang lagi, dekat sekali dari rumah sakit. Saya akan lihat anak itu, kalau masih ada saya antar pulang. Dan benar, ketika saya kembali lagi menusuri jalan itu, anak itu masih ada di situ, sudah pindah di tempat yang lain yang agak jauh dari tempat yang tadi. Masih saya lihat, ada orang tua nggak di situ? Nggak ada. Anak kecil loh Bapak Ibu, laki-laki antara 2 sampai 3 tahun. Nah, saya pikirkan, bahaya ini anak ini. Kalau ketabrak, nggak ada saksinya, sudah. Wong saya saja melihat, istri saya nggak lihat. Artinya ada orang yang bisa nggak lihat. Kalau mau nyulik, gampang, nggak ada saksinya. Tinggal diajak, dibujuki apa, angkut, naik mobil apalagi nggak ketahuan. Jadi kalau saya mau nyulik, gampang banget. Kemudian saya lihat dia itu masih ada di situ, saya pinggirkan mobil saya parkirkan, saya mendekati anak itu dan anak itu memang nggak lari. Diajak omong bisa, pinter, wah apalagi pinter kayak gini, diajak omong gampang, saut gitu bawa pergi gampang. Saya ajak omong, mau mana? Itu, yuk kita pulang.
Delalai ya mau. Rumahnya mana? Tolong tunjukin. Nah, saya nggak berani gendong, nanti kirain saya nyulik malah payah. Saya ikuti. Ternyata kemudian ada gang masuk. Yang nggak jauh sebetulnya. Agak ke dalam. Sambil saya tanya ada orang tua begitu. Ini anaknya siapa ya? Oh itu anakku. Nah, apakah cukup setelah ngantarkan? Ya udah. Enggak Bapak Ibu, enggak cukup. Saya hanya berbagi kekhawatiran sebagai sebuah cara saya menasehati orang tuanya. Pak, Bu, bapaknya nggak tahu, saya nggak tahu, tapi jelas ibunya ada, tapi ada tetangganya pakai tatonan kayak gitu kan. Saya cuma khawatir Pak, ini anak ini di jalan tadi hampir ketabrak. Saya lihat ini nggak ada orang tuanya. Terus saya antar istri saya dulu, karena nanti terlambat, baru saya balik lagi. Kok masih ada di situ? Saya takut kalau diculik. Saya mau nyulik aja gampang. Oh ya, terus yang, wah anak nakal, macam-macam. Tapi nggak apa-apa, anaknya biasa gitu, kayaknya lari, cuma gitu aja. Sederhana Ibu Bapak Saudara. Kenapa saya lakukan? Kan bisa gini. Secara kebailah. Mungkin duduk anakku malah gawe perkara kok dituntut macam-macam, dituduh nyulik barang, susah nanti. Apa sih yang mendorong saya melakukan itu? Yang menjadi pendorong saya adalah kasih Kristus, ya. Karena tahu tanpa kasih ya udah bisa wis jar ke wae. Rapopo, gampang kayak seperti itu. Jadi selain karena saya ini punya kemanusiaan, tapi saya juga seorang anak Tuhan, murid Kristus. Sehingga sekecil apapun saya bisanya kayak gitu, ya sudah. Saya berhenti, turun, ngajai anak tadi jalan, enggak tahu kemana gitu ya, tapi sampai rumah, selesai dipasrahke, diajak omong orang tuanya, selesai pulang. Dah, sederhana. Ada sikap kepedulian. Sederhana, tetapi itu terjadi karena saya murid Kristus. Dan saya yakin Ibu Bapak Saudara digerakkan juga dalam situasi-situasi tertentu. Ada gerakan roh itu untuk melakukan bahkan hal yang terkecil. Ada praktek kasih yang ditunjukkan melalui karya. Dan itu kita lakukan bersama-sama, baik secara pribadi, sebagai gereja, maupun sebagai GKI. Karena itu Ibu Bapak Saudara, kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara dan saya untuk bisa selalu setia pada Kristus melalui dan di dalam kasih dan karya kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan memampukan GKI untuk senantiasa bersunhudos melalui persekutuan kasih dan karya. Biarlah jalan Kristus menjadi jalan GKI dan jalan setiap orang percaya, termasuk kita di dalamnya. Selamat ulang tahun GKI. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami menjadi bagian dari orang-orang yang tetap mengikut Kristus walaupun kenyataan hidup berat. Walaupun kemungkinan beratnya hidup itu bisa mendorong kami keluar dari persekutuan dengan kasih Kristus. Tetapi kami dimampukan untuk tetap setia di dalamnya. Engkau menolong kami supaya Kristus dan keteladanan kasih dan karyanya itu boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama seperti Kristus sudah mengasihi kami, biarlah kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan di dalam karya sekecil apapun itu. Mampukan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari bersama-sama kita dengan sikap tegak dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang melayani ibadah secara daring pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Yang kedua, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak saudara kita yang kekasih, Bapak Beni Gandawijaya, usia 32 tahun. Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu dan telah dimakamkan di pemakaman Gedung Mundu. Untuk itu segenap jemaat dan majelis jemaat GKI mengucapkan turut bersimpati yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita warta selanjutnya, untuk ibadah minggu depan tanggal 29 Agustus 2001 masih tergantung dari kondisi pandemi COVID, baik yang terjadi mungkin di lingkungan sekitar kita ataupun di lingkungan jemaat GKI Gunung Indah. Untuk itu nanti majelis jemaat akan mengumumkannya via grup WA GKI Gunung Indah. Demikianlah wartalisan pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki sinode GKI. Dan kami sebagai jemaat GKI boleh merasakan kebersamaan, di mana hari ini kami boleh merayakan ulang tahun penyatuan GKI itu, ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Kiranya Kau memberkati, supaya justru semakin tumbuh kebersamaan dan pengertian di antara sinode wilayah, di antara klasis, di antara jemaat, di antara anggota jemaat. Sehingga melalui kasih dan karya yang kami tunjukkan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Dalam rangka itu kami juga berdoa untuk majelis jemaat GKI Gunung Indah yang didukung oleh komisi-komisi, panitia. Tuhan berkati, sehingga melalui pelayanan yang tetap kami kerjakan di masa pandemi ini, jemaat tetap boleh disapa, boleh tetap mengalami atau mendapatkan pelayanan sebagaimana yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Engkau berikan kekuatan kebersamaan, sehingga nama Tuhan tetap boleh dipermuliakan melalui karya-karya kami secara pribadi di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang masih berduka. Engkau berikan penghiburan sejati. Keluarga-keluarga yang sedang sakit dan sedang isoman, Engkau juga memberikan harapan dan kesembuhan. Keluarga-keluarga yang sedang dilanda pergumulan, keretakan dalam rumah tangga mereka, Engkau hadir ya Tuhan untuk memulihkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan studi anak-anak kami, Engkau juga tetap terus memberkati mereka. Mereka tetap tekun dalam kondisi pendidikan saat ini. Mereka boleh berhasil mendapatkan pendidikan dengan semangat untuk belajar mandiri. Pribadi-pribadi yang sedang merindukan pekerjaan, Engkau kiranya
memberikan peluang. Mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, biarlah melalui pergaulan yang mereka miliki, Engkau juga menghadirkan. Bahkan setiap pasangan muda yang merindukan buah hati di tengah keluarga kecil mereka, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengabulkan doa-doa mereka melalui upaya yang Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan pemerintah bangsa kami, biarlah Engkau juga mampukan kami untuk terlibat, supaya pengentas atau bagaimana pemerintah kami ini bisa mengurangi dampak dalam pandemi, ataupun juga mengurangi penularan, kami terlibat di dalamnya. Sehingga kami tidak menganggap enteng dan tetap menjaga protokol kesehatan itu di dalam setiap pertemuan perjumpaan yang kami lakukan. Terima kasih. Berikan kekuatan untuk Presiden Jokowi bersama dengan jajaran menteri pejabat dari pusat sampai daerah. Sungguh-sungguh punya komitmen untuk membangun bangsa ini melalui daya upaya yang bisa dikembangkan dari dalam, berdikari, dan coba mengurangi pinjaman-pinjaman yang mungkin tidak diperlukan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan.
Untuk persembahan kita pada pagi hari ini akan saya landasi dari Mazmur 107 ayat yang pertama yang berseru demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan kita. Yang pertama bisa menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menyerahkannya nanti pada saat ibadah tatap muka terdekat. Atau bisa menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayahnya masing-masing untuk mengambil. Untuk wilayah Korintus bisa menghubungi Penatua Stefanus Hantono, wilayah Kolose Penatua Denny Gandawijaya, wilayah Efesus Penatua Isni Yulianti. Lalu yang kedua, dengan memasukkan langsung ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan kamar koster gereja. Atau yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja GKI Ngenu Indah. Yang pertama, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan rekening nomor 1350017137587 atau melalui Bank BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Ngenu Indah dengan nomor rekening 35306633832. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita melalui yang sudah saya sampaikan itu. Dan untuk menyambut persembahan kita, mari kita pujikan dengan pujian PKJ 216. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan karena rahmat-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami, yang boleh senantiasa kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Engkau yang telah menyertai kami, Engkau yang senantiasa memelihara akan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan kami, dan biarlah Engkau sendiri yang akan mengkuduskannya, dan biarlah majelis jemaat yang mengelolanya juga bisa digunakan dengan bijak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebersederapan perayaan ulang tahun yang ke-33 Penyatuan GKI, mari bersama-sama kita menghayati NKB 230 bait yang pertama, berderaplah satu. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah kita berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah berkat dalam kasih dan karya sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus teladankan dan berikan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera sungguh memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.